Servus guys, kembali channel Holy banget guys. Saat ini aku excited banget ceritainnya karena ini benar-benar suatu hal yang aku nggak nyangka bahwa ini tuh bisa terjadi. Karena yang aku akan ceritakan hari ini adalah momen dimana aku bisa mencapai salah satu mimpi aku. Jadi tentunya setiap manusia punya mimpinya tinggi-tinggi ya. Dan kapan kita mencapainya kita nggak pernah tahu. Dan kebetulan ini aku mendapat kesempatan buat mencapai itu. Jadi kan mimpinya aku pengen bekerja di suatu perusahaan impian aku, meskipun cuma sebagai student, ya artinya half time, dan kontraknya juga baru dapat setengah tahun untuk setengah tahun ke depan. Aku merasa ini salah satu milestone yang besar banget buat aku, makanya aku pengen share ke kalian juga. Beda guys, ini aku bukannya pengen nyombong atau gimana, bukannya juga pengen bikin kalian down, quarter life crisis lah atau semacamnya. Tapi kalau misalnya kalian nonton videonya sampai habis, pasti kalian tahu take home message-nya. Dan setiap orang tentunya punya jalan masing-masing buat mencapai mimpinya. Di sini aku cuma pengen share pengalaman aku gimana perjalanan aku bisa mencapai mimpi aku ini, dan siapa tahu di antara kalian ada juga yang punya mimpi yang untuk bekerja di suatu perusahaan, terus siapa tahu bisa belajar dari pengalaman aku. Oke guys, sekali itu langsung aja masuk ceritanya. Nah, sebelumnya sedikit informasi dulu buat kalian yang nggak tahu. Jadi di Jerman itu biasa student itu punya kerja sampingan. Ini nggak harus ya, tapi maksudnya biasanya aja. Dan biasanya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kerja sampingan yang nggak berhubungan sama sekali sama kuliah kalian. Ya contohnya kerja jadi service hotel atau jadi pelayan yang nganter makanan. Yang kedua bisa juga kalian kerja yang berhubungan sama jurusan kalian. Nah, di sini aku pengen cerita tentang kerjaan yang berhubungan sama jurusan aku. Jadi sekarang aku lagi S2 Aerospace di TUM. Jadi artinya jurusan aku di bidang teknik penerbangan. Dan beberapa minggu ke depan aku masih bakal kerja di satu perusahaan. Sebenarnya perusahaan ini nggak berhubungan sama aerospace sih, tapi berhubungan sama teknik mesin. Karena pas aku mulai kerja di sini, jurusan aku masih S1 teknik mesin. Jadi sampai hari ini aku tuh kerja di satu perusahaan otomobil gitu, namanya Valeo. Dan aku kerja di bagian konstruksi yang bikin kayak mesin-mesin yang bisa sekaligus jadi AC, sekaligus jadi pemanas juga. Mantep ya? Karena di Jerman kan ada musim panasnya dan musim dinginnya ya, makanya perlu AC sekaligus pemanas. Nah, ini bukan buat mobil tapi buat bus. Dan aku udah kerja di sini selama 2 tahun. Jadi di Jerman itu ada peraturan bahwa seorang student itu boleh maksimal kerja di satu perusahaan yang sama sebagai student maksimal 2 tahun. Dan dia seneng banget sih kerja di situ. Teman-temannya fun banget, bisa diajak ngobrol gitu. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Brazil dan lain-lain. Dapat gajinya juga udah totalnya ya gede lah pokoknya. Ini kalau misalnya aku ceritain bisa jadi satu video lagi kali. Karena aku udah 2 tahun kerja sini, akhirnya aku cari-cari kerjaan baru lah. Sebenarnya aku tuh prefernya buat masuk industri teknik penerbangan supaya berhubungan langsung sama apa yang aku pelajarin. Tapi karena pas aku daftar juga sekarang ini lagi di masa-masa pandemi, jadi khususnya di bidang penerbangan itu susah banget buat dapet kerjaan. Karena tentunya banyak perusahaan-perusahaan di bidang penerbangan lagi ngirit dong, karena sekarang pesawat nggak terbang semua kan. Nah, makanya aku pas daftar pun open, kalau aku ketemu lowongan di bidang penerbangan langsung aku daftarin. Kalau ketemu lowongan di perusahaan besar tapi bukan penerbangan juga aku daftarin, karena aku pengen coba juga kalau kerja di perusahaan besar kayak apa sih. Meskipun aku tahu peluang aku kecil banget, karena ya nilai aku nggak terlalu bagus. Karena kalau misalkan orang mau nerima student, apalagi yang dilihat ya selain nilai, ya mungkin pengalaman kerja. Tapi kalau orang-orang yang punya pengalaman kerja, nilai kan, ya makanya aku merasa nilai aku nggak terlalu bagus lah. BTW ini satu tips buat kalian ya. Kalau misalkan kalian merasa nilai kalian nggak terlalu bagus, nilai uninya, mungkin kalau misalkan kalian daftar pekerjaan gitu, ada baiknya kalian nggak mencantumkan nilai. Karena nothing tulus juga kan. Kalau dia lihat nilai terus nilai jelek langsung dibuang. Kalau misalkan dia lihat nggak ada nilai, ya antara dia langsung buang atau dia kontak kamu lebih lanjut lagi. Nah, pilihannya antara itu kan, mendingan nggak usah masukin nilai kalau nilainya nggak bagus. Nah, jadi waktu itu aku daftar banyak banget perusahaan. Aku daftar cuma pakai CV dan motivation letter. Dan aku total daftar itu ada sekitar 30 kali. 30 kali itu artinya bukan 30 perusahaan. Ada satu perusahaan aku daftar lebih dari sekali, contohnya BMW gitu. Karena banyak banget lowongan-lowongan yang menarik buat aku, makanya aku coba daftarin. Tapi ya ternyata ditolak semua sih. Mungkin karena background aku juga nggak ada otomotif sama sekali ya, makanya tolak-tolak. Dan ditolaknya itu juga parah lah pokoknya. Nggak ada yang dipanggil interview, bahkan ada yang nolak aku dalam waktu sehari. Jadi aku daftar kan agak bergadang gitu, mungkin sekitar jam 12, jam 1. Terus aku tidur, bangun-bangun sekitar jam 9, jam 10, lihat udah ada email penolakan. Parah banget guys, pokoknya itu waktu itu aku udah
lumayan patah hati sih. Pasti kalian banyak yang bisa relate juga kan, daftar kerjaan terus tolak-tolak gitu. Sakitnya kayak apa? Nah, sampai muncul nih satu hari nih. Jadi waktu itu aku mulai daftar sekitar bulan Januari. Terus aku inget banget, aku tiba-tiba pas bangun tidur, aku lihat email dari HR perusahaan impian aku. Wah gila, aku langsung waktu itu lumayan excited banget sih. Karena email ini, biasanya tuh kalau penolakan judulnya tuh ya itu aja lah, ulang-ulang gitu. Ihre Bewerbung apa gitu misalkan. Nah, kalau misalkan yang ini, karena yang email itu orang HR, dia kayak tulisnya spesial lah judulnya. Nah, makanya aku lihat ini kayak judulnya kok agak beda ya kayak biasanya. Langsung dong aku excited banget nih, apalagi ini judulnya udah perusahaan impian aku, gila. Dan inget banget itu 30 Maret emailnya dia tulis, dia pengen telepon sama aku bentar. BTW buat kalian yang bertanya-tanya, perusahaan impian aku adalah Rolls-Royce. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Rolls-Royce itu dia bukan cuma produksi mobil, bahkan bisnis mobilnya itu udah dibeli sama BMW. Tapi dia bisnisnya lebih ke dia bikin turbo mesin buat pesawat. Dia ada juga berkecimpung di dunia energi gitu, tapi bisnis paling besarnya memang turbo mesin di pesawat. Jadi kalau kalian naik pesawat, terus kalian duduk yang di deket sayap gitu, terus kalian lihat di bawahnya sayap itu ada turbo mesin tuh gede, bulat. Nah itu seringkali buatan Rolls-Royce. Oke, lanjut lagi guys. Jadi pas aku lihat dia pengen telepon sama aku langsung deg-degan banget dong. Tapi tentunya aku nggak mau jumawa dulu, karena waktu itu sih aku mikirnya dia mungkin telepon karena mungkin CV aku ada yang nggak jelas sedikit-sedikit lah gitu. Dan mungkin dia pengen tanya aku sedikit lebih dalam tentang CV aku. Apalagi karena saat aku daftar itu, aku lagi di tengah-tengah bachelor sama master. Ya mungkin bisa agak nggak jelas gitu CV-nya. Aku takutnya kayak gitu kan. Selain itu, aku juga nggak expect banyak karena bidangnya ini, lowongannya ini di bagian project management. Dan background aku tuh nggak ada project management sama sekali. Jadi background aku itu lebih ke teknik mesin yang umum gitu, lebih ke desain atau aerodinamik. Satu-satunya background management aku itu paling berorganisasi di luar uni itu. Paling-paling di luar itu aku cuman pernah ikut satu kelas namanya basic dari Foundation of Project Management di LinkedIn. Ini tips juga buat kalian, di LinkedIn itu banyak banget kelas-kelas yang bisa kalian ambil gratis, itu mantep banget. Kalau kalian ada tertarik sesuatu, kalian bisa ambil kelas itu. Ya udah, akhirnya aku jawab lah. Aku bilang besok aku punya waktu. Bayangin guys, aku bilang besok aku punya waktu. Bayangin kalau misalkan ternyata interviewnya itu pertanyaan yang benar-benar interview. Itu aku nggak punya waktu buat siapin sama sekali kalau misalkan cuma sehari. Waktu itu aku masih ada tugas yang harus dikerjain, aku masih harus edit video. Tapi aku benar-benar mikir waktu itu ya paling pertanyaannya simple banget lah. Ya udah, akhirnya keesokan hari ditelepon. Tahu nggak guys apa yang dia bilang? Di awal dia kayak jelasin dulu lowongannya itu tentang apa. Dia juga sempat mention, kamu jawabnya hati-hati ya, karena ini akan direkam dan akan diterusin lagi ke atasan kamu nantinya, dan dia yang akan menilai. Wah, langsung aku parah, deg-degan banget nih. Aku nggak siapin apa-apa. Parah sih guys. Akhirnya ya udahlah, ditanya pertanyaan pertama, kenapa aku daftar lowongan ini? Kan aku nggak punya background project management sama sekali. Kedua, kenapa dia harus memilih aku? Apa kelebihan aku dibanding yang lain gitu. Ketiga, dia tanya juga, aku pernah nggak pakai management software gitu. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya, aku agak lupa. Tapi kira-kira pertanyaan kayak gitu. Dan ya udah, akhirnya aku jawab aja. Aku jawab jujur. Akhirnya interview selesai. Setelah itu udah beberapa waktu, 2 minggu berlalu, terus nggak ada kabar apa-apa. Aku bingung dong, karena ini perusahaan impian aku nih. Aku pengen banget masuk sini. Akhirnya udah 2 minggu nggak ada kabar, aku nothing tulus lah. Aku email aja nih si orang HR lagi, aku tanya kira-kira kapan bisa dapat kabar lagi. BTW nanya kayak gitu wajar banget ya. Kalau misalkan kalian merasa udah interview terus kok nggak dapet jawaban, kalian tanya aja, nggak masalah, email, nggak perlu malu. Tapi emailnya dengan kata-kata yang halus banget. Kata-katanya kayak gimana, kalian coba aja cari di internet gitu. Template itu banyak banget. Pastikan itu pokoknya sopan gitu. Tidak memberikan kesan menekan, tapi kalian memberikan kesan kalian emang ya pengen cari tahu ini kondisinya, statusnya tuh lagi kayak apa gitu. Akhirnya setelah 1 minggu semenjak aku email tanyain kemajuannya, 1 minggu setelahnya aku dapat kabar lagi guys. Aku dipanggil interview sekali lagi. Wah, gila, rasanya tuh langsung wah, excited. Satu sisi excited, tapi satu sisi nggak mau jumawa dulu sekali lagi, karena ya ini masih satu langkah lagi gitu. Tadi udah 1 langkah tapi belum sampai garis finish. Nah ya udah tuh, akhirnya beberapa hari sebelum interview rasanya setiap malam kalau mau tidur
udah kayak sambil mikirin, wah nih kalau ditanya ini jawabannya apa ya, kalau tanya ini jawabannya apa ya. Sebelum tidur selalu mikir gitu guys, gile ya. Ini karena benar-benar waktu itu aku excited banget. Kalian bayangin udah 30 kali daftar, cuman satu yang dipanggil. Yang dipanggil ini perusahaan impian lagi. Buset. Sorry guys, aku ceritanya terlalu excited ya. Akhirnya udah hari demi hari lewat, sampailah nih harinya interview. Kali ini interviewnya sama orang yang lebih ngerti teknisnya. Jadi kalau misalkan sama orang HR tuh biasa lebih kulit-kulitnya aja. Nah kalau sama orang yang ngerti kerjaannya, pastinya bakal pertanyaannya lebih dalam. Jadi aku interview ini sama namanya project manajernya. Dia kayak tanya lagi, misalkan pengalaman aku soal pakai management software gitu. Ya udah aku jelasin bahwa aku pernah punya pengalaman pakai management software. Mungkin nggak kalian software-nya agak beda sama kalian, tapi pastinya nanti buat belajar software kalian bakal lebih gampang kayak gitu. Terus habis itu ditanya juga soal skill-skill aku, dan ditanya juga kan aku tulis di CV aku, passion aku itu adalah pesawat. Memang apa yang kamu udah lakuin? Kalau misalnya kamu bilang passion kamu pesawat, ya udah aku cerita aja. Aku pernah nerbangin pesawat, waktu itu ditemenin sama pilot. Aku juga kuliah di bidang pesawat, dan juga pas kecil cita-cita aku jadi pilot. Meskipun akhirnya kesampaian, ya udahlah akhirnya aku lebih ke arah pesawat gitu. Jadi dari kecil memang aku udah lumayan tertarik sama pesawat. Aku cerita-cerita gitu aja lah pokoknya. Terus ditanya juga kenapa aku mau pindah bagian ke manajemen gitu. Padahal background aku di konstruksi, pengalaman aku udah banyak banget di konstruksi gitu kan. Dan lain-lain. Ya udah akhirnya di akhir interview pun aku juga sempet nanya supaya aku nggak deg-degan nungguinnya. Aku tanya langsung feedbacknya gimana dari interview ini. Ya udah akhirnya dia kasih feedback. Aku ngerasa sih feedbacknya positif banget, makanya aku waktu itu udah lebih tenang. Ya udah waktu itu akhirnya waktu demi waktu berjalan. Seminggu kemudian aku dapat email lagi dari orang yang interview aku ini, dan dia bilang kalau atasan dia pengen interview aku lagi. Jadi kayak Aptylon letternya itulah. Wah aku ya udah ini antara seneng, bingung, deg-degan, ya pokoknya campur aduk semua lah. Karena di satu sisi ya tentunya artinya aku masuk ke step selanjutnya, dan satu sisi lain aku bingungnya karena buat student aja kenapa interview sampai 3 kali gitu. Apakah dia ragu atau gimana? Karena biasanya interview buat student itu paling maksimal 2 kali, kadang-kadang bahkan cuma sekali doang. Ya udah, tapi kalau udah masuk step selanjutnya ya aku interviewin lah pasti. Masa tiba-tiba nggak aku ambil, kan nggak mungkin. Akhirnya kali ini aku siapin lebih banyak lagi. Jadi karena ini karena salah satu hal yang positif juga, interviewnya online, aku bisa siapin beberapa pertanyaan yang mungkin keluar dan aku udah catet gitu. Jadi nanti kalau misalkan tiba sana ditanya, ya aku udah ada poin-poinnya lah supaya nggak kagok interview. Dan pertanyaannya sebenarnya banyak yang mirip-mirip. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi kayak dia tanya lebih detail lagi berdasarkan CV aku. Jadi ini tips buat kalian juga, ketika kalian tulis CV, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di CV. Jadi tentunya kalian jangan rendah diri di dalam CV kalian, tapi tentunya juga bisa kalian bertanggungjawabkan. Dia kayak tanya, hobi aku bola juga, main bola salah satunya. Ada nggak klub bola, hobi tim bola yang paling kamu suka? Ya ada lah, pastilah Liverpool gitu. Dia bilang dia Karlsruhe. Aku inget banget sih. Terus dia lihat juga kayak praktikum, oh pernah praktikum di sini. Aku pernah pesen tangga nih dari perusahaan ini. Wah gila, ini pas banget gitu kan. Dan ya udah akhirnya kita jadi ngobrol lebih santai lagi gitu. Wah itu waktu itu berjalan lancar banget lah pokoknya interviewnya. Aku merasa positif banget, dan pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya juga aku bisa jawab. Biasanya di akhir interview gitu dia tuh pasti nanya, aku punya pertanyaan apa nggak gitu. Kalau misalkan aku punya pertanyaan ya silahkan lempar. Dan biasanya di pertanyaan itu aku tanya feedbacknya, salah satunya itu adalah feedbacknya gimana interview berjalan dengan baik atau enggak, supaya aku nggak deg-degan nungguinnya. Tapi kali ini dia nggak nanya, dia langsung bilang, ich kann tatsächlich schon mal sagen, ich würde dich gern einstellen. Wah gila, bener guys, aku tuh bersyukur banget, puji Tuhan banget. Karena apa ya, kalian bisa bayangin nggak, daftar 30 lowongan, keterima cuma 1, dan satunya ini juga bukan di bidang aku, tapi di perusahaan impian aku. Jadi kalian bisa bayangin, aku tuh nggak punya background apa-apa di sini gitu. Jadi pas lagi jawab pertanyaan pun juga sebenarnya ada muncul beberapa pertanyaan yang aku nggak duga, tapi akhirnya aku bisa jawab aja. Di sini aku percaya sih, pastinya ini juga berkat dari Tuhan. Dia yang kasih kemampuan aku buat menjawab. Kalau cuma dengan kemampuan aku sendiri nggak make sense sih aku bisa dapat tempat ini. Jadi bener aku bersyukur banget. Dan akhirnya aku diterima. Aku bakal mulai kerja di Rolls-Royce mulai bulan Agustus. Dan seneng banget bisa bekerja di sini. Pertama, ini adalah tempat kerja impian aku. Kedua, gajinya lebih gede daripada sebelumnya.
Ketiga, pekerjaannya juga di München jauh lebih dekat dibanding tempat kerja aku yang sebelumnya, karena tempat kerja aku sebelumnya itu kayak di pinggiran München, jadi tapi bukan di kota München ya. Wah, aku happy banget sih. Oke guys, jadi tipsnya kalau misalkan kalian mau cari kerjaan nih, pertama, jangan takut-takut untuk ditolak. Jadi kalian lempar berbung, lempar aja gitu, nggak perlu takut untuk ditolak. Jadi kalau ditolak jangan sakit hati, karena ya nanti pasti ada yang nyantol lah, sabar aja gitu sambil dibawa dalam doa. Kedua, kalau interview kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya sebenarnya mayoritas tuh udah kebaca, tapi tentunya ada beberapa pertanyaan yang nggak keduga. Tapi kalau misalkan kalian pertanyaan yang udah umum aja gagal, apalagi pertanyaan yang kejutan gitu kan. Ketiga, tentunya jangan lupa berdoa. Oke guys, segini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian merasa video ini bagus dan bisa bermanfaat buat orang lain juga, jangan lupa untuk share, jangan lupa di like dan juga subscribe juga buat bantu channel-channel edukasi lebih maju lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.